Itu nasi pas mau ngelahirin orang, tiba-tiba berair bang, kayak basi. Aneh kan, nasi masih banyak, berapa literan gitu ya. Nggak lama itu habis kejadian itu belatung keluar, tahu dari mana. Waduh, kata kita lari dong. Namanya kita belum pernah ketemu yang begituan, kita lari ke depan. Di depan tahu ya, di bawah pohon beringin itu, tahu gak muncul apa bang? Pocong bang, udah hitam mukanya. Itu sempat ngeludahin. Kalau bisa mah udah deh, pindah dagangnya, daripada ntar kalau emang masih ada bandel dagang di sini. Ya maaf ya dek, bisa makan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah, di samping gue ini udah ada Bang Miko. Waduh, ya, halo Bang. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih. Siap, Bang siap. Miko nih. Makasih, salam nah, balik. tapi sebelum Bang Miko menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih Bang Miko. Udah Sama-sama Bang Umang. meluangkan waktunya datang ke sini jauh-jauh dari Bekasi. Bekasi Ya, Bang, kan? Bekasi yang Timur. Bekasi Timur ya. Bekasi Timur. Banyak juga nih yang nonton orang Bekasi nih. Wah. Oke, yang semoga aja ya di balik pengalamannya Bang Miko ini teman-teman semua ini bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya. Ya Bang ya? Baik, betul. Nah, ngomongin masalah pengalaman nih Bang, katanya Bang Miko ini dulu jualan nasi goreng di daerah Semarang. Semarang Bang. Jualannya itu di depan gedung Terbengkalai. Iya, jadi karena bos kita milih tempatnya. Milih tempatnya situ. Di situ ya. Pas jualan itu ngalamin beberapa teror lah. Oh. Namanya gedung Terbengkalai. Iya. Jarang ada karyawan-karyawan Iya. ya kan. Gak ada orang lah gitu. Gak ada orang gitu nah, kan. disitulah ngalamin kejadian apalagi notabene orang jualan nasi goreng pasti sampai malam. Kadang sampai mau pagi tuh. Iya, kalau emang lagi susah ya. Iya kan? Oke, ini penasaran banget sih tentang kisahnya Bang Miko nih kayak gimana yang nanti Bang Miko akan ceritain ke teman-teman semua dari awal sampai akhir ya Bang ya? Ya, siap. Oke, wis Bang, mungkin tahan dulu kali Bang ya ceritanya ya. Oke. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Bang Miko, seruput dulu Bang. Siap. Silakan minum dulu Bang. Bismillah. Wah, gurih-gurihnya nih. Mantep ini. Oke, udah siap nih Bang Miko buat ceritain ke teman-teman semua nih? Insya Allah siap. Siap ya? Siap. Oke, langsung aja kita sikat. Jadi di awal tahun 2009, saya kan kedatangan temen nih di rumah. Ya karena mungkin dia udah nikah, saya tahunya di kota Semarang waktu itu. Akhirnya dia balik untuk menjemput orang tuanya di Jakarta Barat. Kebetulan saya bertinggal di Jakarta Barat. Akhirnya ketemu namanya teman kecil ya, via SMS dulu kan. Terus Asia juga mungkin. Nah, ngajaklah saya, Mik, mau ikut gak ke Semarang? Ya cari-cari peruntungan di sana.
kebetulan ya bisa kali di sana ikut-ikut parkir di Simpang 5 gitu kan. Ya tadinya sempat ragu ya bang, apa yakin anak Betawi kelahiran Jakarta Barat bisa kerasan di kampung orang, bisa tahan. Saya coba dah bang, karena mungkin udah jenuh juga tuh di Jakarta ya, tinggal udah dari kecil zaman brojol sampai gede sampai bujangan gitu ya, kita beraniin. Cuman kita izin dulu, saya izin dulu sama orang tua, apakah boleh saya ikut ke Semarang waktu itu. Nah, nggak lama saya temuin ibu saya. Mak, kira-kira kalau saya ke Semarang ikut si Satya gimana? Ya kalau lu kuat sih kerasan boleh katanya. Silakan aja mama, anak laki mau biarin dah. Penting bisa jaga diri katanya. Nah, akhirnya dapat izin, dapat restu ya, minta doanya dari emak. Nah, kita kabarin lagi tuh bang, saya kabarin. Nah, cuy bolehlah gue ikut ya, tapi gue nggak punya ongkosin dulu nih. Ya alhamdulillahnya karena dia baru nikah mungkin punya uang buat ngongkosin. Ya udah ikut gue, kalau makan mah apa udah ada di kontrakan di sono, di sebelah gua tinggalnya. Coba cari peruntungan di sono ya. Nah dah besok paginya berangkat bang, kita beli tiket di daerah Kayu Besar. Beli tiket habis di situ, nyampe Semarang pagi lah ya bang, jam 4-an gitu, jam 4 lewat dikit gitu mau subuh. Nah dijemput sama orang tuanya teman saya ini, karena emang udah kenal juga, pelatih bola juga bang, tadi di daerah Jakarta Barat di rumah saya, bapaknya ini pelatih bola gitu. Nah akhirnya dijemput, udah kita ada 20 menitan ke rumahnya. Saya taruh barang-barang, pakaian-pakaian saya gitu bang. Saya udah menginjakan kaki di kampung orang ibaratnya ya, bismillah dah gitu kan, di Semarang, tes badan bahasanya lah. Nah udah saya istirahat dulu sebentar, beres-beresin tempat tinggal saya yang baru, kos-kosan ya sebelah rumahnya teman saya itu. Besoknya tuh baru ditawarin, mau mulai kapan katanya ikut parkir. Udah langsung siap gak? Ya siap, kata saya, ready lah pokoknya, udah ayo mau kapan juga saya udah siap. Diajaklah ke Simpang 5 gitu bang, di sore hari karena malam kan ramai ya. Sore hari saya udah OTW, mungkin sekitar habis asar lewat, kita udah berangkat ke Simpang 5 gitu. Dari rumah dia sih Kendal deket ya gitu. Nah akhirnya ketemulah di situ seorang juru parkir yang cukup senior, bapak-bapak. Nah akhirnya diketemuin, Pak De, nih ada teman saya, coba diajak dulu untuk parkir di sini. Kemarin kan katanya butuh orang. Ya udah nih dia ikut dah, siapa tahu dia kerasan di sini gitu kan. Ya udah yang penting asal mentalnya siap mah boleh katanya. Namanya siapa katanya? Ya bahasa Jawa saya emang nggak ngerti ya. Namanya siapa? Saya Miko Pak De. Ya udah, ayo mulai dah. Nih pakai rompi nanti aplusan ya. Saya pulang habis maghrib kamu jaga. Siap Pak De. Nanti ditemenin anak saya katanya. Ada anak saya juga. Akhirnya di malam itu saya jaga tuh bang, sampai jam 3 subuh saya pulang. Nah hari pertama ternyata berhasil kan, saya kerja sebagai juru parkir di situ, ikut-ikut parkir. Saya pulang ke kosan, istirahat tuh di kosan. Bangunnya mungkin agak siang waktu itu karena kebiasaan kita anak muda mah kalau habis begadang jam 12 siang baru bangun, kadang-kadang jam 11. Kadang juga suka lewat, cuman karena ada tanggung jawab parkir lagi ya mungkin jam 12-an bang, saya bangun jam 12 siang sebelum zuhur ya gitu. Akhirnya saya bangun sekitar sebelum zuhur, berberes mandi apa siap-siap. Nah nggak lama teman saya datang, gimana, enak jadi juru parkir, nyaman nggak? Nyaman. Akhirnya berjalannya waktu ya berapa bulan bang jadi tukang parkir bang di situ. Kurang lebih ya, pertengahan bulan lah, nyampe pertengahan bulan kan aman dari awal tuh. 6 bulan jadi juru parkir di situ. Ternyata hasilnya buat
saya yang bujangan nih lumayan bisa ngirim-ngirim ke orang tua karena ibu atau emak tinggal sendiri ya, bapak kan udah nggak ada dari saya kecil gitu. Nah akhirnya pas saya lagi istirahat di rumah ada tawaran dari teman saya bang. Mungkin kerjaannya awalnya sih dagang-dagang dulu ya. Awalnya dagang-dagang apa aja di kaki lima. Nah malamnya ketemu sama teman saya tuh, nih katanya ada yang mau nawarin ikut dagang nasi goreng, mau gak gitu, bantu-bantulah. Ini orang mungkin baru nyari karyawan, butuh temen karena dia cuma sama istrinya doang nih usaha ini nasi goreng. Ya kata saya, ya berapa gajinya buat saya sih mau aja, namanya di perantauan. Akhirnya udah ketemu dulu deh, waktu itu bang, ketemu orangnya dulu. Akhirnya saya dianterin teman ke rumahnya ya, ketemulah sama mas-mas ini, inisialnya R ya, Mas R. Nah saya Assalamualaikum saya bilang, Waalaikumsalam sama teman saya. Oh iya mas, masuk mas, ini yang mau ikut dagang sama saya. Iya mas, kenalin saya Miko, ini saya dari teman saya nih Satya, saya mau cobalah ikut dagang gitu. Oh emang sebelumnya pernah ikut siapa? Enggak, saya markirin, saya bilang. Saya ikut markirin. Oh ya udah boleh. Nah namanya kita ngobrol mungkin setengah jam lebih ya bang ya, mau menjelang 1 jam ngobrol. Akhirnya diajak dulu ngeliat lokasinya bang, lokasi dagangnya. Mas sebelum kita jualan, yuk lebih baik ikut saya juga mau lihat nih survei tempat jualannya. Karena kan saya juga baru nanya-nanya, nah mungkin ketemu orang yang waktu itu mungkin security atau apa yang ngasih arahan untuk bisa dagang di situ. Kira saya sama Mas R ini berangkat untuk cross check lah atau ngecek tempatnya, lokasinya. 15 menit saya jalan ke lokasi gitu. Pas saya lihat nyampe, ini mas tempatnya. Iya ini nanti kita jualan di sini. Pas saya lihat ke belakangnya kan, ya Allah ini mah bangunan lama, bangunan tua. Saya tanya, mas, ini beneran di sini? Iya ini sih katanya tempatnya udah lama nggak dipakai, jadi terasnya kita bisa buat jualan lah katanya. Ya kan namanya saya baru yang ngeliat suasana rumah seperti itu, yang banyak kayak rumput-rumput liar gitu kan, tanaman-tanaman liar gitu ya, ada pohon-pohonan juga. Yang depan itu kan, depan pas terasnya ada pohon gede tuh, beringin apa-apa gitu ya kita lihatnya. Nah saya sempat, mas bener nih di sini kita. Iya di sini, Bismillah aja katanya. Saya sih baru pertama ini mau ngeliat juga karena baru kemarin nanya kan katanya. Akhirnya ya udah kita di situ bebersih tuh, maksudnya bebersih, sapu-sapu dah, nyapu-nyapu tempat. Tapi saya udah ngerasain nggak enak hawanya bang. Di awal pertama aja saya datang ke situ, wah kayaknya mah ada sesuatu ya yang saya rasain gitu, badan kayaknya agak merinding gitu kan. Wah mas ini bener di sini kata saya. Ya benar, emang gimana lagi, saya baru ini doang, mudah-mudahan aja ya mas ya gitu. Ya udah Bismillah aja. Saya ke belakang, habis bebersih ke belakang tuh karena diarahin ada air katanya di belakang, keran buat nyirem latar. Pas saya ke belakang ya emang sore kan, cuman kan ya hawanya nggak enak. Bang Umang, saya namanya orang baru di situ, terus dapat situasi yang kayak gitu kan gimana ya, seberani-beraninya saya nggak mungkin juga saya nyampe, maaf ya misalnya berbuat yang nggak baik lah di situ ya. Tapi saya numpang dah, saya numpang di situ. Wah bener-bener energinya di situ saya rasain kayaknya bener-bener ada hawa yang mistis banget mas itu bang. Jadi saya bilang, mas ini mistis banget nih sebenarnya hawanya. Ya udah coba aja, barangkali rezeki kita di sini gitu kan. Udah bebersih, udah beberes ya. Akhirnya kita pulang untuk beberes besoknya gitu kan.
Karena besok harinya kita baru mau dagang gitu Bang Umang. Kira kita pulang, udah beres, terus tutup gerbang. Nah, saya istirahat, tapi saya ke rumahnya dulu, persiapin buat besok. Mas bantu-bantu di sini ya. Saya mau minta tolong sampai ntar nanti saya upain. Bantu-bantu dulu, persiapin buat dagang besok. Nah, tapi saya di situ cerita lagi kan, istrinya nanya, gimana Mas suasananya, kata istrinya. Ya gitu sih Mbak, saya bilang. Dibilang namanya serem ya serem, saya bilang ya angker saya bilang. Ya udah, Bismillah aja katanya. Suami saya juga baru dapat tempat yang di situ doang. Mudah-mudahan ya Bang Miko katanya. Ini jadi awal yang baik. Ya udahlah, bla bla bla, berjalannya waktu beres kan, udah saya izin pulang, Mas saya pulang ya. Pulang, saya istirahat gitu. Nah, pas istirahat malamnya dapat impian. Dapat ngimpi itu. Ngimpinya nggak enak, kayak ada didatengin sosok bapak-bapak gitu. Datengin sosok bapak-bapak, cuman ya kayak muka marah gitu ke saya. Nggak tahu ya kalau ke Masnya ya. Muka marah. Ya udah saya anggap aja kembang tidur. Akhirnya saya sampai paginya tuh istirahat. Udah saya terbangun. Ya gitu, dapat panggilan lagi ya masing-masing kan di siang hari. Mulai dagang tuh Bang. Jadi kita udah mulai dagang di hari itu. Kita belanja ke pasar ya. Karena saya bantuin mungkin dari jam 10 pagi saya udah bantuin untuk persiapan dagang gitu. Saya udah belanja ke pasar, udah beli perlengkapan semuanya. Meja pun udah siap ditaruh di gerobak karena harus pindahin ke gerobak dulu ke sana kan gitu ya. Dan terpal-terpal tendanya juga yang ukurannya mungkin 2 atau kali 3 meter gitu kan, kita harus persiapkan juga. Nah di siang hari menjelang kita mau berangkat itu mungkin jam 2-an ya, karena mendekati asar. Kita berangkat ke lokasi. Nyampe lokasi kita beberes Bang. Kita berberes ya mungkin ada di dalam hati saya nih, karena udah dapat kejadian yang menurut saya aneh gitu di diri saya. Untuk awalan ya saya numpang-numpang aja. Saya beberes lagi, ke belakang lagi. Emang kalau dilihat itu ya nggak tahu bangunan udah puluhan tahun apa belasan tahun gitu Bang Umang. Ya dibilang kayak film-film horor, ya itu emang bangunan di sana rata-rata seperti itu. Yang udah terbengkalai, yang zaman-zaman dulu bangunannya gitu kan, era Belanda apa-apalah gitu. Nah itu benar-benar kosong, nggak ada yang pernah ke situ katanya kan. Akhirnya saya beraniin ke belakang ngambil air Bang Umang. Ngambil air itu pun jujur ya, hati saya kayak dak-dikduk gitu, maksudnya coba dah, habis siapa lagi, nggak enak kalau kita nggak jalan, namanya kita kerja gitu. Kita beraniin aja kan ngambil air di situ untuk bebersih teras ya. Udah bebersih, berjalan dengan baik sampai menjelang maghrib dapat pelanggan. Nah kita dapat pelanggan tuh, 1 pelanggan, 2 pelanggan, lumayan lah ya. Nah, terus mungkin ada rasa semangat di situ Bang, kita berdua, oh udah ada yang belanja nih atau beli gitu ya di warung dagangan kita gitu. Nah ini kejadiannya di jam 10-nya. Pas kita istirahat tuh jam 10 kurang, kita istirahat di teras itu duduk. Ya sama sambil nyeruput kopi juga. Kok tiba-tiba saya nih Bang kayak ditimpa pasir gitu dari atas plafon teras rumah itu. Banyak Bang pasirnya, pasir kayak hitam gitu tapi agak basah. Saya kaget. Berapa suaranya gitu kan. Saya cek kepala saya, lah kok banyak pasirnya. Ini dari mana Mas, kata saya. Saya lihat kok di situ nggak ada bekas-bekas pasir. Waduh, ini ada apaan ya? Yaudah kita pindah duduknya dah. Ya numpang-numpang mungkin ya, kata si Mas ya, numpang-numpang mungkin. Ya mudah-mudahan aja jangan dianggap lah. Nggak lama kita pindah itu muncul sosok di belakang jendela kaca itu Bang. Itu tanpa saya sadar, saya fokus mata saya ke situ.
Padahal udah dipindah loh di bangku yang dekat meja kita dagang nih yang buat orang makan. Kok saya maunya ngelirik aja ke jendela itu gitu. Ternyata ada sosok ya kayak bapak-bapak, cuman bajunya kurang jelas. Ya mungkin pemikiran saya itu bapak-bapak mungkin kayak orang-orang Belanda gitu karena mukanya mah cerah. Mukanya mah kelihatan putih gitu kan. Pakaian rapih doang gitu kan. Zaman-zaman dulu kali ya. Nah itu sosok itu ngeliatin bang. Sosok itu ngeliatin fokus tajam ke saya. Ke dagangan saya. Waduh kata saya. Ini siapa nih? Saya kasih tahu dong si Mas. Mas. Ini ada yang gak beres nih. Kata saya. Apanya katanya? Itu di jendela di belakangnya. Ada yang ngeliatin saya. Fokus ke saya kata saya. Nah saya juga udah ngerasa nih. Nggak enak gitu, ternyata mungkin ini sosok yang penasaran kali ya mau munculin ke saya. Nah nggak lama menjelang mau jam 11 itu nasi pas mau ngelayanin orang tiba-tiba berair bang, kayak basi. Aneh kan, nasi masih banyak berapa literan gitu ya, mau gilir mau masak ada yang beli, itu kayak berair bang. Nggak lama itu habis kejadian itu belatung keluar, tahu dari mana? Aneh kan? Tiba-tiba ada belatung di situ kan? Ya kita mah sebagai orang awam nggak tahu Bang Umang. Ada apa ini kata si Mas? Waduh, kok begini ya kejadiannya? Akhirnya ya Pak, maaf ya kalau nasi goreng mah kayaknya belum bisa deh walaupun buru-buru kita tutupin gitu ya. Nasi goreng ya, akhirnya nggak jadi beli. Akhirnya nggak jadi beli tuh karena emang mau nyarinya nasi goreng. Untungnya si konsumen itu nggak ngeliat, cuman di balik lap itu tahu kan yang buat nutupin nasi. Di situ ketahuan ada belatung terus basah berair bang. Ya udahlah, mudah-mudahan dah ini jadi pengalaman pertama dalam hati saya gitu. Jangan lagi dah saya numpang-numpang permisi gitu saya bilang. Ya udah akhirnya berjalannya waktu kita mutusin pulang bang. Pulang jualan ya lumayan cuma dapat berapa bungkus lah pelanggan. Nah sampai rumah cerita ke istrinya yang di warung kejadian nih nasi basi. Pas kejadian, sebelum kejadiannya gimana katanya? Ya itu ada yang nimpa pasir, kita lagi ngopi, lagi istirahat nunggu pelanggan. Nah kok bisa ya Mas ya? Itu akhirnya mereka juga penasaran, nggak nanya ke saya. Itu ada apa bang? Gini awalnya. Gimana sih lagi bebersihnya? Nggak nanya gitu. Saya juga masih diam aja. Ya udahlah, coba kita besok dagang lagi, Bismillah, gitu kan? Ya udah akhirnya malam itu kita udah dagang, saya pulang. Setelah besokan harinya gitu. Kita dagang lagi bang, kita coba di hari kedua. Hari kedua kita dari rumah mah udah Bismillah dah ya. Bismillah bebersih. Dia juga mungkin ada ritual apa sih Masnya, Mas R-nya untuk jualan ya, atau diarahin sama orang tuanya atau siapanya gitu. Dia ritual di situ mungkin ya kayak nyebar air gitu bang, air beras itu kan nyebar di situ. Nah setelah itu kan kita beberes lagi, kita nyapu-nyapu lagi, terus udah kelar dagangan beres, kita nunggu pelanggan bang, nunggu pelanggan, itu sempat ya jam berapa ya, sebelum Isya lah, itu bau anyir darah, entah dari mana tuh bau anyir itu kayaknya anginnya kok baunya bau anyir darah begini gitu kan. Kecium lagi gitu. Ya kita makin takut, apalagi saya yang orang baru, ibaratnya bukannya asli orang Semarang. Bau anyir darah dari mana nih Mas? Saya bilang. Ah jangan ngada-ngada. Coba deh. Coba sampean tegasin, endus diendus. Diendus-endus gitu kan sama dia. Iya bang katanya. Ini dari mana ya katanya. Nah diendus sama saya ikutin. Anginnya dari mana, aroma. Terus saya itu ternyata dari belakang dan dari rumah ini bang, gedung ini, rumah gedung kosong ini.
Saya ikutin, saya coba ke belakang, ya kan. Saya coba ke belakang nih, anjir kok makin kencang, makin kuat. Dan sempat pusing. Sayanya sempat pusing tuh. Mungkin benturan energi kali bang ya. Namanya orang awam ya, orang kasar ketemu energi halus ya. Pusing bang, sempat pusing. Cuman masih kontrol saya nih. Udah ke belakang, emang aksesnya lewat belakang. Karena depan kan nggak bisa ya. Lewat samping. Pas saya masuk, tuh. Sama si Mas R ini. Ternyata tiba-tiba ada kayak nyala api besar bang. Nyala api besar, tapi hilang bang, langsung sekejap hilang. Di situ saya sempat jatuh lemas. Si Mas R juga sampai ya gimana ya, putus asa, dia juga lemas juga kan. Tapi saya coba lawan ya. Saya udah duduk lemas tuh. Waduh, ada apa ini Mas? Dalam hati saya juga, aduh kok begini ya, gitu kan. Saya coba lawan terus, saya bangun berdua. Saya coba masuk lagi, makin kenceng. Nah di situ muncul, kalau nggak salah di kamar mandinya. Di kamar mandinya ada sosok wanita menghadap belakangi saya lah ya. Sosok wanita, tapi pakai bajunya kayak noni Belanda. Gaun putih gitu, kain tile gitu. Tile ya, kain tile apa tile lah bahasanya gitu. Saya nggak tahu yang buat orang. Gaunnya seperti itu, putih, nggak pakai sendal, cuman pakai topi, ngadepnya ke sana bang. Saya panggil, permisi, nggak nengok, halo kak, permisi, atau ya mbak gitu kayak, nggak nengok. Itu pas saya deketin, si Mas R berani ngedeketin, mukanya rata bang, nggak ada wujud mukanya. Gak berbentuk, tapi bau darahnya dari dia karena gaunnya itu udah lusuh banget. Ternyata bau darahnya dari dia. Kita hampir muntah bang, muntah di situ karena enek ya dari dia. Waduh, kata kita lari dong. Namanya kita belum pernah ketemu yang begituan, kita lari ke depan. Di depan tahu ya, di bawah pohon beringin itu tahu gak muncul apa bang? Pocong bang, udah hitam mukanya, udah banyak di kain kafannya itu udah lumpur, udah darah, udah apa. Itu sempat ngeludahin. Sempat meludah itu pocong ke kita. Ya kita mau minta bantuan bingung ya. Ini posisi warung kita sama orang itu sono belah hotel. Tapi belah sononya baru ada orang lagi jauh. Biar nggak geger kan kita coba ini dulu ya kan. Akhirnya datanglah seseorang itu yang ngampirin kita. Kenapa mas? Kenapa sampean katanya? Jenengan kenapa? Enggak pak, saya kurang enak nih sosok yang barusan saya lihat ini. Habis ngeliat penampakan ya katanya. Yang iya di dalam itu. Oh itu mah udah sering kejadian mas. Emang udah izin dagang di sini? Udah, kata si Mas R. Udah sama pak ini gitu kan. Oh udah ya, mas. Saya bilangin ya. Ini di sini tuh selain ini bangunan angker, ini dulu mungkin ya pernah ditinggalin ya keluarga Belanda katanya. Iya, saya di dalam itu ngeliat sosok bapak-bapak yang ngeliatin saya secara tajam matanya, terus sama noni Belanda. Nah di luar sini, ini di pohon ini pocong pas tepat nggak jauh dari tenda kita. Ya udah mas, udah gini aja. Kalau saran saya kata si bapaknya, jangan dilanjutin. Entar dulu dagangnya stop dulu. Pas dilihat mau beberes bang, semuanya jadi serba basi bang. Serba busuk itu sayuran-sayuran. Waduh kata saya cek-cekin semua. Kue tiaw, mie, nasi. Itu hampir semua bang. Ada belatungnya bang. Tahu belatung dari mana munculnya? Coba. Kan logika ya kita ya. Kejadian itu angin berembus kencang ke situ, tahu-tahu kok semuanya jadi basi bang. Aduh ya kita sempat lemes dari situ. Ya mas, kok begini ya, kita baru dagang ya. Iya mas, ya ujian namanya orang dagang kali ya. Ya udah dah kita beres-beres aja. Akhirnya dibuang-buangin bang, dibuang-buangin ya.
barang-barang yang malam itu nggak bisa kejual gitu kan. Nah udah kita coba beres-beres pulang, kita taruh gerobak. Nah pas di rumah kejadian, kaget saya juga sama si Mas R ini. Istrinya ternyata dapat gangguan juga di rumah. Gitu, dapat gangguan kayak kesurupan lah. Kesurupannya kok tiba-tiba dia berdiri aja gitu, berdiri aja tanpa dipanggil-panggil, tanpa nengok gitu kan. Pas sudah buka pintu, Assalamualaikum, nggak nengok, kok berdiri aja ini si Mbak, saya panggil, Mbak, kata suaminya, yang nggak nengok. Pas dideketin, saya berdua mental bang, dideketin pas ketemu mau megang si Mbak itu, si suaminya mental, saya mental, jatuh duduk saya, nggak lama berbalik, kayak orang marah, geram dia. Kayak orang marah sama kita tuh berdua. Gak lama nongol bang, muncul sosok si bapak-bapak itu. Yang kayak orang Belanda gitu ya. Saya lihat, buset, Toto nyerang nyampe sini. Saya bilang, dalam hati saya, ya Allah kok nyampe sini ya, ngikutin kita. Waduh, gimana ini caranya? Sedangkan di kontrakan kita mah, maaf ya, masing-masing itu sepi orang lagi. Kesurupan bang, ternyata kesurupan. Ya sang noni Belanda ditanya, ini siapa? Kata suaminya, kamu tidak perlu tahu siapa saya, yang penting kamu keluar dari tempat saya. Lah ini siapa? Maksudnya ini yang ada di mana kan gitu. Saya bertempat tinggal di situ, mungkin di tempat kamu usaha. Oh itu yang sosok yang tadi. Ini yang tadi ini katanya. Noni Belanda, iya, saya tidak suka kamu di situ bertempat tinggal di saya. Bahasanya. Jadi akhirnya, waduh, iya dengan cara apa kok nyerang istri saya, kok bisa ini? Iya saya tidak suka ada yang mengganggu tempat tinggal saya. Nah akhirnya nggak lama minta tolong kali ya bang, minta tolong sama tetangga yang bisa nyembuhin kesurupannya. Karena kan cukup lumayan lama tuh dari situ sampai akhirnya si istri itu kan dikit muntah darah dan suaminya juga muntah darah, kan bingung. Akhirnya dicarilah orang pintar bang sekitar wilayah kontrakan kita gitu, coba gimana caranya dicari orang pintar untuk menyembuhkannya ya. Dapet bang, alhamdulillah ada mungkin sosok bapak-bapak setengah baya ya datang. Permisi dek. Iya pak, ini gini, kenapa dek? Ini bantuin katanya istri saya kesurupan, katanya kemasukan. Kesurupan di mana? Ya nggak tahu, pas pulang-pulang saya udah kesurupan seperti ini dan saya juga sempat mental ini, sempat batuk darah juga. Coba pak tolong dibantu. Ya saya kan namanya posisinya megangin ya, ruangan kamar masih berantakan dengan barang-barang dagangan. Akhirnya suaminya megangin, dibantu. Akhirnya dibantu itu disembuhin. Ngamuk tuh bang, dipegang sama si bapaknya, ngamuk sejadi-jadinya dan membuat gerakan-gerakan yang seperti mencakar, menendang. Si bapaknya sempat kewalahan dan sempat kena cakaran tuh badannya, tubuhnya si bapak ini. Beberapa cakaran dari mungkin si goib tersebut, noni Belanda. Wah akhirnya bukan dari situ aja serangannya. Serangan yang dari sosok laki-laki ini, bapak-bapak ini juga sama juga dilawan sama si bapak yang ini nih. Untung bagusnya mungkin punya ilmu kejawen kali ya, bisa nyembuhin ya. Saya dengarnya sih nggak ini Bang Umang, nggak pakai ayat-ayat Allah ya, itu urusan dia deh ya. Medianya waktu itu saya lihat bawang putih aja. Soalnya pas dia pegang bawang putih, dia sempat dibejak gitu, diciumin ke hidung yang kesurupan itu. Tetap nggak mau keluar, nggak mau kalah, saling bergantian masuk aja. Pokoknya dia nggak terima katanya rumahnya itu diganggu, apalagi ada aktivitas di situ selain dia. Waduh, gimana ya?
Nah, selang beberapa lama sembuh bang. Keluar juga tuh dengan tata cara itu. Tapi si bapaknya udah kewalahan, udah capek ya. Udah sempat begitu. Keluar pas ditanya sama si bapaknya, "Dek, emang gimana awalnya itu dagang di situ?" Ya enggak, kenapa-napa Pak. Cuman saya numpang-numpang. Terus ngambil air ke belakang sambil sapu-sapu. Ya awal mula pertama dagang gitu. Kena ya penampakan, terus ada gangguan seperti kejatuhan pasir, saya bilang tanah itu awalnya. Nah itu lokasi itu mah deh, kalau penglihatan bapak emang goibnya cukup ini nunjukin bahwa tempatnya nggak mau diganggu katanya. Tapi sebelumnya udah minta tolong dulu gak untuk bersih di situ, untuk menetralkan tempat dagangannya. Ya enggak sih, cuman pakai tata cara yang kata orang tua aja katanya, pakai airbrush gitu depannya, kita siramin sambil sapu-sapu aja gitu. Namanya mungkin dia juga kurang taat ibadahnya ya, akhirnya dapat gangguan seperti itu. Di malam kedua lebih parah, sampai muntah darah istrinya kan, sampai ya suaminya juga gangguan, saya juga sama kena gitu. Ya udah, besok mah kalau bisa jangan itu lagi, jangan asal lagi kalau masih mau dagang di situ. Besok nih sama bapak ke situ udah katanya. Itu akhirnya udah kita istirahat, ya udah Pak, makasih ya Pak, gini. Pulang istirahat Bang. Nah, kejadian itu besoknya coba kita datang ke sana untuk pembersihan. Cuman nggak malam hari, pembersihan tempat. Sama menjelang asar juga gitu kan, asar. Ternyata di dalam itu, ini baru saya alamin Bang, percaya nggak percaya. Jadi siang-siang itu goib pun bisa Bang ngasih lihat eksistensinya dia, bisa. Pas lagi dibersihin sama si bapaknya itu kayak ya saling adu energi ya si bapaknya masih goib itu ya. Ya sampai barang-barang yang di situ juga kan ya sampai gerak gitu kan, sampai bergerak sendiri di rumah itu. Nah, si security ini kebetulan datang yang ngasih unjuk ini, tempat ini nih. Nah, kenapa Mas ini nih? Ya ini lagi pembersihan. Saya kan masih mau dagang Pak di sini. Emang Bapak awalnya gimana sih Pak ini gini-gini, ditanya tuh apa si Mas R-nya ya. Ya belum ada yang mau jualan, baru si Mas nih minta sama saya kasih tempat itu. Ya emang ini bangunan lama Mas katanya. Bangunan udah hampir puluhan tahun ya kosong gitu di sini. Ya udah itu kita lihat dulu dah, kita tunggu si bapaknya. Gerbak big book selesai, si bapaknya ngasih tahu, "Dek, kalau bisa mah udah Dek, pindah dagangnya, daripada ntar kalau emang masih adek bandel dagang di sini, ya maaf ya Dek, bisa makan jiwa," katanya. Bisa makan jiwa katanya, ini yang penghuni ini nggak seneng katanya. Besoknya kalau ada yang nggak percaya, kalau dagang lagi, ya bukan cuma dagangannya aja, jiwa kalian juga mungkin bisa jadi taruhannya. Ini nggak suka ini, makanya ini kosong terus kali ya. Nah, security ngomong, "Iya emang Pak, cuman ya karena si Mas ini kekeh, katanya suka sama tempatnya, pinggir jalan, walaupun emang lalu lalang motor, mobil nggak banyak gitu." Ya udah akhirnya dinasehatin, "Ya udah kalau bisa mah Dek, jangan ya. Udah besok mah cari tempat baru lagi dah. Kasihan si adeknya, namanya baru jualan. Ini nggak cocok tempat ini buat si adek." Nah itu dapat tuh si bapak nih, yang saya dapat dari sini. Ya seperti adanya, maaf ya Bang, kayak kain kapan kecil, ada jarumnya gitu kan. Ada di dalam situ boleh narik. Terus ya pokoknya di sini banyak lah benda-benda pusaka. Di sini ada juga di pekarangan belakang, apalagi benda-benda pusaka banyak di sini. Terus penghuninya juga bukannya kelas-kelas kecil katanya. Tingkatan ya sadis lah ya. Gitu. Bisa merenggut jiwa katanya. Cuman ya Allah alam, kalau saya bilang. Tapi ya karena kita mungkin masih mencoba, penasaran anak muda ya, mencoba peruntungan rezeki, masih ngeyel lah bahasanya. Nah di hari ketiga itu
Udah pembersihan, hari keempat kita dagang lagi. Nah itu malamnya langsung gangguan bang, hembusan angin kenceng bang. Entah dari mana, anehnya nggak ada angin, nggak ada apa gitu, maksudnya toto ngegebus ke tenda kita, angin kenceng gitu. Akhirnya terpental lah tuh si Mas R ini lagi duduk menunggu pelanggan. Gangguan di situ udah makin parah nih kata saya. Ini angin nggak sewaktu-waktunya datang begini kan. Akhirnya ya udahlah Mas, bener ini mah Mas kata saya. Udah nggak bener ini, udah nggak beres dah, udah kita coba. Iya ya, mungkin ini kali ya. Nah di situ muncul dah sosok itu lagi. Emang bener-bener marah itu ke kita. Kita kaget ya, sampai kita jatuh kan, dua-duanya kayak orang jatuh terduduk gitu karena energi kali ya. Ya udah kita di situ, udah Mas, dah tutup. Tepat di jam 11 tutup kita di malam itu, di hari keempat. Gitu tutup, ya udah dah kita nggak mau ngeyel lagi, takut apa-apa merenggut jiwa kali ya. Akhirnya ya udah di situ kita putuskan cari tempat baru atau pindah gitu. Kita pulang, kita beres-beres gerobak kita pindahin. Udah bang, cukup ampun dah mungkin di situ aja. Nggak berani lagi kalau nerusin dagang di situ dah gitu. Oke, minum dulu silakan ya, Bang Miko. Oke, jadi gitu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Bang Miko saat jualan nasi goreng di daerah Semarang di depan rumah yang terbengkalai. Ya Bang ya, yang memang namanya jualan mah di mana aja deh Bang ya kan. Namanya nyari rezeki ya kan, kadang ada di pinggir jalan, kadang kalau zaman sekarang tuh di dalam-dalam gang tapi rame. Ya kan, justru yang di depan jalan raya tapi sepi. Kan sekarang apalagi zaman medsos. Kalau sekarang, kalau dulu kan 2009. Iya, 2009 kan masih sepi juga. Masih sepi gitu kan. Walaupun yang di pinggir jalan juga. Iya, yang dimana untuk promosi dan gimana itu susah. Susah, belum zaman sekarang. Iya, paling dari mulut ke mulut doang. Iya. Waduh, enak nih nasi gorengnya. Kan gitu kan biasanya. Oke. Nah, namanya anak muda kan, dia mencoba suatu keberuntungan. Iya. Ya kan? Mau dia kerja apa kek, markir kek, selagi itu halal mah sikat. Yang penting jangan sampai nyolong. Kan gitu Bang ya. Kadang ada juga mungkin yang nih ibu-ibu, bapak-bapak nih yang mungkin cerita hidupnya itu jualan di Solo, belum nggak berhasil, dia pindah lagi di Semarang, kadang-kadang pindah lagi, kadang di Sumatera, pulau mana aja ya didatangi. Sampai akhirnya mungkin sekarang sukses, ya kan Bang? Jadi ya kayak gitu, mencelak, mana nih yang siapa tahu keberuntungan gue di kota ini nih. Itulah kisah perjuangan seorang pedagang tuh bukan pembalap dalam gang, bukan. Tapi pedagang jualan. Ya kan? Gitu. Oke. Nah, ya ini untuk perantauan nih, semoga sehat selalu Bang ya, untuk yang nonton perantauan nih gitu buat kan. Teman-teman perantauan apalagi yang khususnya menjadi pedagang ya. Iya. Gitu ya. Tetap semangat pokoknya. Semangat dimanapun tempat ya, intinya izin dulu dah kalau menurut saya mah gitu. Karena kan itu yang saya udah alami dalam hidup saya, ternyata mungkin kurang izin di tempat tersebut gitu Bang. Oke, dan yang garis di bawah ini itu, kalau jualan sepi jangan sampai yang sering gue bilang tuh main-main dukun. Ya kan, pakai penglaris lah. Di dalam lacinya ada batu giok, apalah ya. Yang katanya dari dukunnya taruh di laci biar banyak yang ini. Benar. Kan gitu Bang ya. Oke. Nah, nasi goreng nih Bang. Kenapa disebutnya nasi goreng Bang? Iya, padahal nasi nggak harus digoreng ya. Nasi kan udah mateng nih. Kenapa nggak langsung dimakan? Iya. Tapi digoreng dulu. Digoreng 2 kali dong. Iya, itulah Indonesia. Iya, saking pinternya, kreativitas ya. Akhirnya dijadiin lah nasi, mau ngapain lagi nih? Iya. Nasi putih doang nggak enak, ya udah digoreng deh. Pakai kan? telur. Nasi udah rebus nih. Iya. Goreng dikukus ya, dikukus digoreng dan nasi goreng. Nasi campur telur orak-arik tambah sayuran namanya nasi gila. Iya, gitu deh. Ya kreativitas kan? Orang Indonesia. Kreativitas ya kan? Oke, nasi ditambahin telur terus itu jadinya kerak telur. Iya, bener keraknya kan? Keraknya. Padahal mah ketan yang udah cuman aron doang bahasanya. Iya, aron. Terus banyak dah Indonesia. Kalau dulu tuh ngukus nasi
terus ada kerak-keraknya tuh. Iya, jadi nasi aking. Iya kayak gitu kan. Bikin jadi apa? Itu apa camilan namanya? apa tuh nasi apa? Kalau yang pakai gula tuh ya dulu. Iya kayak gitu. Iya, Kalau udah bahasa kering. itu intip Iya, tuh kayak bahasa gitu lah. intip, Iya iya. kan kayak gitu. Itulah Indonesia Gitu. Bang ya. Oke. Nah, emang sebelumnya Abang suka masak apa gimana pas tawarin kerja untuk jadi Iya. jualan nasi goreng? Jujur nggak ada sama sekali suka masak, tapi dari situ jadi demen masak sekarang bisa. Oh, dan pasti Bisa dikasih bikin. tahu dulu resepnya. Iya, saya ngeliatin, saya tahu bumbunya. Bisa masak di rumah. Akhirnya anak-anak dan istri demen kalau saya gorengin nasi goreng. Oh, berarti nasi goreng tuh nasi, bawang merah, bawang putih. Bawang merah, bawang putih ya di blender ya Di itu. blender bisa taruhin kemiri. Iya, kalau kemiri enggak. Oh, enggak ya? Dia cuman dasarnya itu aja, bawang merah, bawang putih yang saya Sama tahu. bumbu-bumbu paling rahasia bumbu deh. ada, iya. Ada lada. garam, Itu merica, aja. apalah gitu kan. Oke, nah ini kan yang ngasih tahu tempatnya itu kan yang bosnya ini dong, ya kan? Ini tempatnya udah ada, gerobaknya udah ada, resepnya begini, silakan jualan. Biasanya kayak gitu ya. kan. Bos-bosan nasi goreng tuh begitu biasanya Iya. tuh. Dia nyediain penginapannya atau mesnya, nyediain tetek bengek Barang-barang semua bumbu-bumbunya. belanja, iya, kita. Lo tinggal ini lo store belanja ke gue deh. gitu. Gitu kan. Biasanya gitu tuh. Iya. Dia kalau bahasanya ngebosin gitu. Ngebosin dah, ada Ngebosin. bosnya gitu. Nah, kan kalau dipikir-pikir kalau tempatnya kan pinggir jalan raya. Pinggir jalan raya. Biasanya kan kalau orang jualan itu samping entah itu 100 meter, entah itu 50 meter ada tukang jualan lagi tuh. Biasanya gitu kan ya? Iya. Bisa berderet. Iya. Kalau sekarang kan gitu. Kalau dulu sekarang- kan mencelak, ntar ada lagi, ada Iya, lagi. jauh Bang. Jauh-jauhan kan? Oh, 2009 itu jauh banget Bang. Nggak kayak sekarang jauh, lah. ya. Iya kan? Ada, kayak angkringan pun ada di sana. Saya Tapi ngeliat. jauh lagi. Jauh bener. Nah. Mobil pun susah lalu langnya, jarang lah. Oke. Berarti Pak, berapa lama Abang jualan di situ? Cuman kebagian 4 hari di situ karena ada gangguan itu Bang. Oh, berarti sebelumnya Pindah. itu nggak ada yang nempatin ya? Nggak ada Maksudnya yang nempatin. kayak pangkalan itu Nggak ada, kosong. pangkalan baru. Itu baru. Nah, sebelum jualan nasi goreng, Abang sempat dengar ke desas saya bahwasanya dulu pernah ada juga yang jualan di situ gitu. Belum pernah. Biasanya kan disewa-sewain gitu ya? Iya. Gue punya lapak nih, pangkalan nih, siapa yang mau sini? Misalnya per bulan 100.000 kalau zaman Iya. dulu kan gitu kan? Kalau dulu ya taunya gitu, tos-tosan lah bahasanya. Kalau emang itu dilihatnya pinggir jalan, terus nggak ada yang jualan nasi goreng di samping-sampingnya, Di situ. mau tempatnya horor kayak apa, saya taunya kan perantauan pada begitu ya. Heeh. Mau jualan ketoprak pasti ada yang gelap-gelapan depan gedung kosong juga. Iya. Sekarang sampai masih ada kan Masih Bang? ada. Iya, dia nggak tahu. Oke, berarti tuh tempat yang jualan tuh perdana lah bahasanya Bang. Perdana ibarat Sebelumnya tempat belum baru. ada lagi yang Belum. lapak di situ. Iya. Kalau samping-sampingnya ada tapi jauh. Oke, nah rumahnya kayak gimana sih Bang? Kayak rumah Belanda apa gimana? Nah, kalau soal gedungnya lebih detailnya, dia sebelah kiri ada tiangnya nih Bang. Ada tiang satu, terus yang sini udah mepet tembok aja. Cuman ada kayak ada jagaan depannya gitu ya. Satu tembok gitu buat halaman aja. Sampingnya kayak ada jalan gede juga, cuman ya pohon-pohon rumput-rumput yang nggak tinggi sih. Oh, berarti cuma 4 hari dan itu paling banyak sehari berapa porsi Bang? Kalau untuk kemarin yang baru jualan itu ya saya cuman baru 3 porsi kayaknya. 3 porsi biasa orang-orang baru jualan ya emang agak dikit dulu ya. Belum tahu kan, Belum tahu pasarnya, belum tahu gimana. orang-orang Orang-orangnya juga. belum kenal. Oke. 3 porsi udah Paling banyak 3 porsi. paling banyak 3 porsi waktu itu. Nah, misalkan nasi putih nih nggak habis, bisa dipakai lagi nggak buat besok? Kalau nasi putih kemungkinan karena perak ya, ya mungkin bisa, masih bisa karena kita ada sistem di pengukusan lagi. Oh, kalau nggak mie dicampur kan yang kering baru, ya, iya. masih bisa lagi Kalau dah. mie kan kering, kue tiaw juga masih bisa di freezer Masuk atau ke freezer, kulkas ya. Kalau nasi mungkin dicampur sama nasi yang baru. Gitu. Oke. Pas itu nasi bawa berapa kilo Bang? Kalau letteran itu Oh, malah, literan ya? waktu itu masak yang di awal-awal mungkin stoknya 4 liter. 4 liter. 4 literan di baskom itu ya, plastik ya. 4 literan gitu di situ. Ya itu langsung basi aja. Langsung basi. Nah,
Sempet nanya gak bang ke pedagang nasi goreng yang lain juga misalkan, pernah gak sih nasi basi tiba-tiba gitu? Kalau itu sih yang saya alamin, karena emang nggak ada tukang nasi goreng ya di situ ya. Ya setahu saya mungkin kesini-sininya ya nggak tahu dari cerita apa-apa, ya mungkin ngalamin kalau ada hal persaingan ya, apalagi sisi pelaris atau apa ada yang merasa bersaing gitu. Kata si bos apa? Pas nasinya itu basi itu, apa dulu juga pernah juga? Makanya bingung, karena dia baru jualan juga di menu nasi goreng ini. Oh, dia bingung, mungkin itu salah bisa. Tekniknya kali ya, mungkin ya kan logikanya nih. Ya, kalau kan? logika ya bukan ke unsur goibnya ya. Misalkan abis panas langsung ditutup kan deh, ngembun berair, lama-lama kan basi juga. Biasanya nasi goreng kan udah jadi nih, nasinya nasi putih udah jadi. Bisa dikipas-kipasin dulu kan, biasanya. baru tutup gitu kan. Dan nasi perak bang. Oh iya. Tapi kan yang anehnya kenapa ada belatungnya. Muncul beberapa belatung yang saya lihat. Itu sampai hari keempat? Hari keempat enggak. Ya yang pas hari pertama hari itu. Pertama doang ya berarti ya? Pokoknya hari kedua cek, hari kedua dagang itu udah langsung. Logikanya ya karena baru jualan nggak tahu tekniknya gitu aja dulu ya kan. Masalah GP mah kita nggak yang tahu dah itu apa dah. Iya bahasanya mah kita trial lah gitu trial kan. Coba. Ternyata tahu seluk-beluknya harus begini nih mungkin gitu kan. Gitu. Oke. Nah, pernah nggak sih Bang ada yang yang beli itu aneh gitu orangnya? Kalau belinya aneh sih enggak pernah ngalamin orang yang beli aneh, enggak. Cuman dia karena kita waktu itu kejadiannya kita lihat pas buka begitu, ya udah Pak maaf nasi goreng nggak bisa, mau yang lain mie goreng atau enggak, saya maunya nasi goreng. Akhirnya ya udah mohon maaf Pak, nggak bisa, nggak karena nggak bisa ya, nggak siap nasinya. Oke. Nah, terus kalau untuk masalah goreng kan si bosnya yang tahu ya. Iya, karena abang kan cuma karena bantu-bantu aja bantu aja kan segala beli atau tek bengek kan si ya, bosnya. Urusan dia, kalau saya kan cuma pegawai bungkus, ngasih acar biasanya gitu. Udah. Biasanya gitu-gitu aja bantu-bantu. Nasi gorengnya namanya apa? Nasi goreng Miko? Enggak. nasi goreng biasa doang. Pokoknya nasi goreng aja biasa. Karena biasanya kan ada tuh ketoprak jualannya malam-malam sampai tengah malam dia baru buka. Iya. Julukannya ketoprak kuntilanak kan kayak gitu ada tuh. Ada yang aneh-aneh. Kalau itu mah enggak real nasi goreng aja. Mitiau gitu aja. Oh, enggak ada yang aneh-aneh. Itu kan dulu. Iya. Kalau sekarang kan menu tuh aneh-aneh tuh. Sekarang mah udah nasi goreng aja udah biasa gitu kok itu mah. Oke. Nah, terus kemudian dapat penarikan kayak gitu tuh. Iya, di dalam gedung pasti Bapak netralin tuh. Ada ya nggak tahu ya itu mau urusan dia ya, narik pusaka apa, terus banyak goib yang kurang suka, ada yang usaha. Pas abang udah nggak jualan situ, abang pernah lewat situ lagi, ada lagi gak yang lapak jualan di situ? Setahu saya nggak ada bang. Udah nggak ada. Orang kita doang kayaknya yang ngelihatnya strategis di situ, karena mungkin di sini nggak ada tukang nasi goreng, ya udah pelopornya di situ jadi pelopor nantinya. Biasanya emang begitu tuh ya. Iya, akhirnya ya udah gagal karena emang nggak mengizinkan ya. Namanya usaha ya kan. Yang punya tempatnya mungkin lebih duluan dia kali gitu kan, bahasa saya gitu kan. Yang jadi pertanyaannya itu rumahnya kenapa di itu ya nggak banyak bang di sana. Ya? Kalau di Semarang itu banyak yang rumah-rumah seperti itu bang. Model-model zaman-zaman tua gitu ya. Masih bangunan-bangunan Eropa gitu mungkin ya bentukannya. Gitu. Karena nggak jauh-jauh lah dari Lawang Sewu ya. Oh nggak jauh dari Lawang Sewu. Nggak jauh dari Lawang Sewu ya, itu bangunannya masih di pinggir jalan tuh, bangunan-bangunan tua dipertahanin tuh. Iya kan? Iya. Oh. Itu bangunan lama itu. Pokoknya puluhan tahun lah kayaknya itu kosong. Berarti kayak gue kebayang kayak bangunan-bangunan Belanda gitu ya? Iya, mungkin hampir ke Belanda gitu ya. Terus kan ada setan Belanda juga kan? Iya, Noni itu, namanya Bapak Belanda, itu. Cuman kan? Yang bapak-bapak ini hampir saya nggak bisa mastiin dia Belanda apa bukan, tapi kan karena dia sosok cuman mukanya terang aja gitu kan. Wajahnya terang, putih kayak bule-bule gitu. Cuman nggak ngomong, kalau yang cewek ini ngomong. Nah, kata si dukun apa? Ya orang pinter lah ya. Jangan orang pinter bang, kita bodoh berarti kalau orang pinter. Iya, pokoknya ya kata si dukun. Dukun aja ya kan? Bahasa begitulah ya. Bahasa gitulah ya kan. Oh, kata dukunnya merenggut nyawa, jiwa. Iya, bakalan merenggut jiwa kalau diterusin di situ. Dagang maksain. Ancamannya. Kata si dukunnya. Iya, ya kan? kita nggak tahu. Gitu kan. Kita kan nggak tahu, yang penting niat kita jualan. Suruh pindah aja. Nyari rezeki, ya kan. Akhirnya
kemakan tuh sama dukun. Iya. Pindah lah. Karena ada kejadian terakhir begitu gak Kejadian enak. terakhir itu. Sampai Oke. ada angin kenceng kayak kita dua-duanya jatuh gitu. Udah nggak bener nih dagang gitu. Oke. Pas habis nggak jualan nasi goreng, abang kemana lagi tuh di Semarang? Ya itu habis nasi goreng akhirnya ya tetap ditawarin parkir, tapi saya lebih milih dagang kaki lima. Kaki lima. Akhirnya dagang ya Jualan kaki lima, lima kaki gitu. lima dijual. 5 meja, meja meja. kakinya 4, saya 1. Oh, 1. Tapi 2 ya. Ini dong. Jadi pedagang kaki 5 PKL, saya ikut teman, saya jualan ayam warna-warni di Car Free Day-nya. warna-warni. Dulu mungkin kalau bahasa Ayam sekarang. pilok gitu, Bang. Iya. Yang disepuin gitu kan. Kalau bahasanya mah sekarang di Car Free Day-nya ya. Kalau dulu mah di suatu tempat. Gue ke Gocek, Bang, beli ayam warna-warni. Gue beli warna pink gede, tetap warna kuning. Iya, ntar kalau udah gedenya ya. Iya. Sampai gede tuh gue Ungu, beli pas dulu iya. kecil. Mau ungu, mau hijau kayak pas gede ya warna ayam lagi. Akhirnya dagang. Dagang juga lumayan. Ya dagang apa aja yang temen, nih saya ada barang, jualin. Ya udah dia belah sini, saya belah sono. Oh Gitu. iya, namanya ya cita hidup, Bang ya. Kita apa aja lah di Semarang aja mah, lah, di Semarang. gitu kan. Dan iya. mereka pun masih ada yang jualan di sini. Kalau teman saya nih yang si Satya ini yang awal kenalin saya, dia dagang kacamata tapi katanya kemarin opsi baru ikut-ikut dagang kaos di Car Free Day sekarang mah ya. Bahasanya. Di kota Semarang dekat Gor. Yang namanya jualan mah ya kalau jualan ini nggak cocok buat coba Apa lagi aja, yang siapa lain, yang cocok, ya ya. kan. Dagang apa apalagi yang masih muda nih. Betul, masih Iya kan? semangat ya kan. Masih semangat, yang dimana nyari kerjaan susah. Bener. Zaman sekarang apalagi apa aja udahlah. Yang Iya, penting apa nggak aja nyolong, yang nggak penting maling. kita semangat, kreatif, Iya. ya kan, dan inovatif. Nggak merugikan orang. Gak juga. merugikan orang lain. Misalkan ada nasi goreng, gue pengen nasi goreng kasih keju, misalnya kayak gitu kan. Terus kasih nasi gorengnya tapi jangan ayam suwir tapi daging kebab. Iya, Biasanya kan gitu kan banyak tuh. Dianeh-anehin lah. Yang sekarang mah aneh-anehin kan kreativitas sekarang. ya. Oh iya, Gitu, harus Bang. semangat pokoknya. Gitu. Beda sama Zaman-zaman pedagang-pedagang dulu. dulu mah. Ya udah itu bener-bener. ya begitu Udah aja. tau aja begitu. Pecel lele. Iya. Nasi goreng. Sekarang mah pecel lele terbang ya kan. Iya, apalah apa Gurame terbang lah apalah gitu. pecel lele bumbu crispy Iya. gitu tuh. Jukut pakai jukut Oh goreng. iya, lah. pakai jukut goreng. Sekarang mah aneh-aneh. Dulu mah enggak. Ini gitu aja. Ya? Dulu gitu aja. Oke, yang penting nggak merugikan orang lain, ya kan? Terus halal jualannya. Halal. Itu aja, Dan Bang. nggak main-main dukun. Iya. Itu, Bang. Intinya sih gitu, ngindarin ya kalau bisa. Ya saya ketemu yang pengusaha baru ini ya nggak main dukun, dia bagus sih. Dia nggak, cuman dia ya ke orang tuanya nanya gini-gini, cuman syarat yang alaminya aja sebagai pedagang. Itu kan. Kita yang jualan nyari berkah. Ya kan, Bang? Gitu. Oke. Ya wis, Bang. Tapi sebelum ditutup nih, Bang, videonya kira-kira Bang Miko punya pesan nih, Bang, untuk teman-teman semua lagi nonton di rumah nih. Oke, untuk teman-teman yang ada di rumah, pesan saya ya itu satu, kalau usaha itu yakin aja sama yang Maha Kaya, yang punya rezeki yaitu Allah atau Tuhan ya, gitu kan. Jangan pernah kita sirik iri dengki sama rezeki orang. Biarin dia dagangannya sama, kan rezeki mah udah ada takrannya, ditakrin. Udah emang rezeki kita ya pasti ke kita larinya. Dan kedua, kalau buat pedagang jangan pernah yaitu main-main dukun. Main dukun penglaris apalah. Dan di mana tempat usaha yang dia tempatin, kalau bisa izin, Bang. Itu doang sih yang saya ambil. Oke, yang terpenting tuh yang tadi tuh yang pertama bahwasanya jangan iri ya. Jangan iri tentang dengki, dia jualan apa, dia rezeki rame apa, orang. karena jualannya sama. Iya. Tapi kadang ada juga yang emang dasarnya iri hati, Bang, penyakit hati walaupun jualannya beda nih. Iya, ada begitu. Ada aja misalkan Persaingan sebelah nih dagang. jualan minuman, kita makanan jauh dong. Kecuali makanan sama makanan. Itu namanya udah penyakit hati. Itu penyakit hati dong. Wah, dia rame nih. Padahal dia jualan teh solo, Iya. maaf nih ya kan. Dia rame nih gini. Wah, gue serang aja lah. Iya, Nah, gitu. itu nggak boleh. Iya. Padahal kan makanan ya sampingnya pasti ada minuman. Karena dia punya rasa iri, besok gue mau jualan itu gitu ya. Iya. Giliran dia udah ngejatuhin orang, Bener. dia yang nyoba beda kan, nggak rame itu Jadi loh, Bang. banyak banget yang bisa Yang teman-teman kita semua ambil, iya. pelajarannya ya, Bang, ya, bener. terutama untuk teman-teman semua yang sekarang lagi berusaha gitu menjadi kan. pengusaha, Ya, pedagang. Ya pedagang. udah, real aja minta sama orang tua,
Restu, dua restu, restunya, ya kan? dan izin kalau setiap kita dapat tempat jualan dimanapun kita saling menghargai walaupun nggak kelihatan. Kita orang kasar, dia orang halus, bahasa saya mah. Izin lah kalau bisa, dan kalau emang udah izinnya lengkap, mudah-mudahan berkah ke dagangnya gitu. Izinnya ke RT, RW pastinya RW, ya. Iya, sama yang orang halus iya, juga izin. kebersihan gitu kan. Jangan main langsung tepatin aja bang. Izin Oke. intinya di mana-mana izin Ya, apa ya, aja. ya, saling ngehargain lah intinya lah gitulah. gitu. Oke, ya wis jadi gitu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Bang Miko. Kita doakan semoga Bang Miko ini sehat selalu Bang ya. Amin, sama-sama Panjang umur, buat Bang. Lancar Bang rezekinya Umang Bang. juga. Amin Ada amin. juga Dan tim ya. begitupun juga dengan teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih, ya Bang ya. Buat teman-teman semua sehat selalu. Oke, ya wis gitu ya teman-teman semua, dan ingat cerita dari Bang Miko ini bukan untuk nakut-nakutin ya teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Miko, terima kasih Siap, banyak. sama-sama, Bang Umang. Sehat selalu. Bungkus.